Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ya, semoga dalam keadaan sehat ya. Begitu juga ayah, bunda, dan keluarga di rumah. Kita masih dalam kondisi COVID-19, wabah pandemi COVID-19. Karena itu pesan Umi, selalu jaga kesehatan, pakai masker jika keluar rumah, dan selalu mencuci tangan. Dan jaga kesehatan. Nah, kali ini kita akan belajar tema 1, yaitu mata pelajaran IPA. Materinya adalah perkembangbiakan hewan. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah agar Ananda semua dapat menjelaskan perkembangbiakan hewan. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Ya, dan kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pelajaran terdahulu kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Bahwa dengan tumbuhan itu ada dua, yaitu secara generatif, yaitu melalui kawin, yang disebut dengan penyerbukan. Kemudian perkembangbiakan secara vegetatif, yang ada dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan hewan. Bahwa perkembangbiakan hewan itu ada dua, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Ayo, sebelum mulai kita simak dulu lagu berikut ini. Ayo kita mengenal hewan berkembang biak. Ada 3 jenisnya. Yang pertama ovipar, ada juga vivipar dan ovovivipar. Tujuannya melestarikan jenisnya. Ovipar itu bertelur, ayam, burung, katak, ikan. Vivipar itu melahirkan, kucing, paus, kelelawar, sapi. Ovovivipar itu bertelur dan melahirkan hiu, pari, kadal, ular, beruang. Aku mengenal perkembangbiakan hewan. Nah, dari lagu tersebut sudah dapat gambaran bagaimana perkembangbiakan hewan tersebut? Nah, kita mulai dari perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangan secara tidak kawin pada hewan. Nah, secara vegetatif terbagi 3, yaitu membelah diri, bertunas, dan fragmentasi. Nah, membelah diri maksudnya adalah perkembangbiakan hewan bersel satu, yaitu perkembangbiakan hewan bersel satu dengan cara membelah diri, kemudian pembelahan inti sel menjadi 2 bagian, dan diikuti dengan pembelahan cairan sel dan dinding sel, dan akhirnya terbentuklah sel amoeba baru. Nah, cara membelah diri ini dapat kita lihat pada hewan amoeba, protozoa, paramecium, dan virus. Yang kedua, perkembangbiakan secara tunas. Secara tunas yaitu calon anak muncul dari bagian samping tubuh. Lama-kelamaan calon anak tersebut besar dan membesarkan diri. Nah, contohnya adalah hidra. Yang ketiga, cara fragmentasi, yaitu pengambiakan dengan memutus atau memotong bagian tubuhnya. Nah, menjadi beberapa bagian potongan tubuh. Nah, potongan tersebut, tubuh tersebut akan membentuk individu yang baru. Nah, contoh hewannya adalah cacing planaria. Yang kedua adalah perkembangan biakan generatif, atau yang disebut secara kawin. Nah, perkembangan secara generatif terbagi 3 juga. Nah, yang pertama adalah hewan melahirkan atau vivipar. Nah, yang kedua hewan bertelur atau ovipar. Nah, yang ketiga hewan bertelur melahirkan yang disebut ovovivipar. Nah, hewan melahirkan atau vivipar yaitu hewan yang melahirkan anak. Nah, ciri-cirinya apa, Nanda? Nah, yaitu tumbuh dalam rahim induknya, kemudian janin memperoleh makanan dari induknya. Kemudian pertumbuhan janin relatif lambat. Kemudian bentuk tubuh anak yang dilahirkan sama dengan bentuk tubuh induknya. Seterusnya mempunyai daun telinga, kemudian dapat
hewan atau tersebut menyusui anaknya. Nah, Anda semua tahu kan hewan yang menyusui adalah mamalia. Nah, contoh mamalia adalah kucing, singa, tikus, kerbau, dan kelelawar. Seterusnya adalah hewan bertelur. Nah, hewan itu disebut ovipar. Ovipar adalah hewan yang meletakkan telur di luar tubuh induk betinanya. Nah, apa ciri-ciri hewan ovipar? Yang pertama, janin tumbuh di luar tubuh induknya. Kemudian, janin memperoleh makanan dari cadangan makanan tersimpan dalam telur. Ketiga, janin tumbuh relatif cepat. Yang keempat, bentuk tubuh anak umumnya sama dengan bentuk tubuh induknya. Yang kelima, punya daun telinga dan tidak mempunyai kelenjar susu. Nah, otomatis dia tidak menyusui anaknya. Apa saja contoh hewan ovipar? Ya, hewan ovipar contohnya adalah ayam, burung, ikan, ular, katak, dan sebagainya. Yang ketiga adalah hewan bertelur melahirkan. Nah, ini contohnya ya, sudah dapat dilihat. Nah, hewan bertelur melahirkan adalah hewan yang menetas dalam tubuh induknya, kemudian induk betinanya mengeluarkan anaknya, kemudian anaknya dilahirkan. Nah, contoh hewan ovipar adalah jenis ular dan ikan hiu. Nah, apa dapat kita simpulkan dari pelajaran hari ini mengenai perkembangan biakan hewan? Nah, yang pertama adalah perkembangan hewan itu ada dua, secara vegetatif dan secara generatif. Nah, secara vegetatif terbagi tiga, yaitu secara membelah diri, bertunas, dan fragmentasi. Yang kedua, perkembangan biakan secara generatif terbagi tiga juga, yaitu secara melahirkan, secara bertelur, secara melahirkan dan bertelur. Nah, demikianlah anak-anak pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Pesan terakhir dari tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.